Polresta Pati membeberkan modus licik yang digunakan Asyari alias AS, pengasuh pondok pesantren Dolokusumo, dalam melancarkan aksi pencabulan terhadap santriwatinya. Tersangka diduga menggunakan doktrin ketaatan agama untuk memanipulasi korban berinisial FA hingga berkali-kali. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan bahwa tersangka menanamkan pemahaman kepada korban bahwa seorang murid harus menuruti seluruh perkataan guru demi keberkahan ilmu. Aksi bejat ini dilakukan tersangka di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Modus yang digunakan adalah memanggil korban ke kamarnya dengan alasan meminta bantuan untuk dipijat. Saat berada di dalam kamar itulah tersangka memaksa korban melepas pakaian dan melakukan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penyidikan, tindakan tersebut telah dilakukan sebanyak 10 kali pada waktu yang berbeda. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah korban FA memberanikan diri melapor kepada sang ayah, yang kemudian dilanjutkan dengan visum dan laporan ke kepolisian. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban saat kejadian. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dijerat pasal 6 huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Serta pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sebenarnya telah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun proses penyelidikan sempat mengalami kendala karena adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan sehingga beberapa saksi menarik keterangannya. Sedangkan pelapor yang aktif saat ini baru 1 orang. Namun penyidik tetap melanjutkan proses hukum setelah mendapat penguatan dari saksi-saksi lain. Di antaranya saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus ponpes, saksi dari keluarga pelaku, saksi dari alumni santriwati yaitu teman-teman korban.